Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yoga Pamungkas dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kediri. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe layout. Pola umum aliran bahan. Pola aliran bahan pada umumnya akan dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu pola aliran bahan untuk proses produksi dan pola aliran bahan untuk diperlukan untuk proses perakitan. Untuk lebih jelasnya, hal ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu straight line, seperti terlihat pada gambar. Pola aliran berdasarkan garis lurus atau straight line umum dipakai bila mana proses produksi berlangsung singkat, relatif lebih sederhana, dan umum terdiri dari beberapa komponen-komponen atau beberapa macam production equipment. Yang kedua yaitu serpentine atau zigzag S-shape. Pola aliran berdasarkan garis-garis patah-patah ini sangat baik diterapkan bila mana aliran proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan luasan area yang tersedia. Untuk yang selanjutnya yaitu U-shape. Pola aliran ini menurut U-shape ini akan dipakai bila mana dikehendaki bahwa akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal produksinya. Untuk selanjutnya circular. Pola aliran berdasarkan bentuk lingkaran atau circular sangat baik dipergunakan bila mana dikehendaki untuk mengembalikan material atau produk pada titik awal aliran produksi berlangsung. Untuk selanjutnya odd angle, yaitu pola ini sangat umum dan baik digunakan untuk kondisi seperti tujuan utamanya adalah untuk memperoleh garis aliran yang produk di antara suatu kelompok kerja dari area yang saling berkaitan. Bila mana proses handling dilaksanakan secara mekanis, keterbatasan ruangan menyebabkan pola aliran yang lain terpaksa tidak dapat diterapkan, dan bila mana dikehendaki adanya pola aliran yang tetap dari fasilitas-fasilitas produksi yang ada. Untuk selanjutnya kita ke material, ke pola aliran bahan. Ada beberapa tipe macam layout. Tipenya satu, produk layout, seperti pada gambar. Keuntungan dari produk layout ini yaitu sesuai dengan urutan proses sehingga umumnya proses berbentuk garis. Pekerjaan dari suatu proses secara langsung dikerjakan pada proses berikutnya sehingga total waktu produksi per unit menjadi pendek. Work in process material menjadi sedikit dan mesin ditempatkan dengan jarak minimal. Dan kelemahannya produk layout ini yaitu kerusakan pada satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Layout ditentukan oleh produk yang diproses. Perubahan desain produk membutuhkan re-layout. Kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling lambat dan membutuhkan investasi yang tinggi. Untuk yang macam lain proses layout, yaitu keuntungan dari proses ini yaitu penggunaan mesin lebih efektif, fleksibilitas tenaga kerja, dan fasilitas produksi besar dan sanggup berbagai macam jenis dan model produk. Untuk kelemahannya proses layout ini aliran proses yang tidak sederhana mengakibatkan ongkos material handling mahal, total waktu produksi lebih panjang, work in process inventory cukup besar. Untuk selanjutnya yaitu grup teknologi layout. Untuk grup teknologi layout ini keuntungannya yaitu dapat mengurangi pemborosan waktu perpindahan antar kegiatan yang berbeda. Penyusunan
mesin berdasarkan famili produk sehingga mengurangi waktu setup mesin, mengurangi area lantai produksi, mengurangi ongkos material handling, dan mudah mengidentifikasi bottleneck dan cepat merespon perubahan jadwal. Untuk kelemahan dari grup tag layout yaitu utilitas mesin yang rendah, memungkinkan terjadinya duplikasi mesin, biaya yang tinggi. Untuk realokasi mesin membutuhkan disiplin tinggi agar part yang diproses dapat berada pada sel yang salah, tidak berada pada sel yang salah. Untuk selanjutnya yaitu fix layout. Untuk fix layout karakteristiknya dari fix layout yaitu ukuran lot kecil, tenaga kerja dengan keterampilan tinggi dan khusus. Mesin yang digunakan bersifat umum, hanya ada beberapa atau produk dalam suatu item. Biaya pemindahan komponen utama sangat tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf daripada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.